Ya, selamat datang lagi teman-teman mahasiswa kelas 3A Prodi Keuangan. Hari ini kita lanjutkan lagi materinya ya. Sebetulnya saya ingin kadang-kadang itu mengajar ya, live. Jadi menggunakan Google Meeting. Ya, menggunakan Google Meeting, kemudian saat itu juga bisa mencoret-coret di papan begitu. Hanya saja sepertinya masih alat-alatnya pun juga masih belum dapat memenuhi kebutuhan ini ya. Sehingga oke, so far semoga tidak bermasalah ya video dengan YouTube ini. Karena saya lihat teman-teman pun absennya juga tidak ada yang banyak yang bermasalah. Nampaknya sinyalnya juga lancar-lancar. So saya lanjutkan dulu begini. Kemudian informasi di awal minggu depan ya, minggu depan di pertemuan selanjutnya yang hari Selasa itu Bu Ima ada eh, workshop. Ya, workshop pagi, mulai dari pagi sampai siang hari. Sehingga untuk kelas kita, saya tidak bisa menemani. Jadi kelas mungkin saya akan memberikan penjelasan, namun tidak saya temani. Kalau seperti biasa, walaupun saya bikin video ya, tetap saya mengikuti dari awal sampai akhir memantau live chat. Saya biasanya di depan laptop memantau live chat teman-teman kalau ada pertanyaan. Sudah absensi. Nah, untuk pertemuan hari Selasa, jelas saya tidak bisa menunggui. Nanti silakan teman-teman belajar mandiri dengan mengikuti video yang sudah disiapkan. Kemudian tetap ada absensi. Nah, absensinya tentu ada yang baru. Nah, silakan ditunggu saja ya. Pokoknya intinya setiap jam pertemuan kelas silakan tetap dengan setia di depan laptop dan buku. Ya, udah. Kemudian untuk hari Jumatnya ya, pertemuan hari Jumat pagi, kita rencana ingin adakan diskusi. Jadi saya beritahu sejak awal ya untuk Jumat minggu depan, yaitu tanggal, let me check, ya tanggal 2 Oktober, ya jika Tuhan mengizinkan ya, kita akan mengadakan pertemuan. Nah, di sini kita minggu kelima, kita adakan pertemuan dengan menggunakan Google Meeting. Ya, informasi untuk rencana begitu. Ya, let's see ya bagaimana jadinya. Ya, hari ini kita akan masuk lagi ke materi kita ya, chapter 3 dari konsep ke persetujuan proyek. Manajemen aset sendiri juga akan banyak berkaitan dengan pembuatan penyusunan perencanaan, pengembangan, dan kemudian bagaimana sih tahapannya ketika menyusun rencana tadi hingga disetujui. Sebenarnya teman-teman ini adalah mata kuliah yang topik yang cukup umum karena ya bisa ya kita membayangkan saja kalau kita ingin menyusun proyek langkahnya ini bisa dibayangkan dengan umum dan semoga Anda juga bisa mengikuti dengan juga menerapkan kemampuan atau apa yang sudah ada di pikiran Anda. Ya, sudah punya bayangan tentang pembuatan perencanaan. Bagaimanakah itu? Mari kita cek ya, kita bandingkan antara yang ada di logika Anda dan apa yang disajikan dalam buku kali ini. Ya, kita masuk di poin 3.7 yaitu bagian pengembangan perencanaan. Jadi manajemen akan meninjau bagaimana kemampuan dan nantinya ya setelah pertimbangan akan diputuskan apakah proyek yang sudah disusun akan dilanjutkan. Nah, pada saat itu maka proyek sudah keluar dari bagian pertimbangan dan akhirnya masuk ke bagian perencanaan. Nah, di sini disebutkan bahwa persyaratan kemampuan merupakan titik awal untuk membuat rencana. Nah, apa sajakah tahap-tahapan yang harus dilalui? Ada di gambar berikut. Mulai dari yang pertama adalah pernyataan kebutuhan kemampuan. Let me think, ini sudah di pertemuan lalu apa belum ya? Oke.
Kita ulangi saja kalau memang sudah ya. Pernyataan kebutuhan kemampuan, kemudian tahap previsibilitas, yaitu di mana kita bisa menguji opsi-opsi yang ada, serta melihat opsi terbaik. Kemudian persetujuan untuk menghasilkan pada tahap analisis visibilitas, ya, dari tahap sebelumnya. Kemudian analisis visibilitas dan proposal final. Kemudian ini sudah rencana yang jadi ya teman-teman ya, sampai tahap ini. Kemudian masuk ke tahap persetujuan final, kemudian mulai proyek bisa masuk ke perencanaan bisnis. Di perencanaan yang masuk dalam persetujuan final. Oke, kita ikuti kata-kata yang ada di sini. Ya, jadi tahap-tahapannya seperti itu. Ada figurnya nih, ada figurnya. Saya persiapkan dulu ya. Ya, di sini ada satu figur yang menunjukkan analisis visibilitas. Jika di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kapasitas kita ketika tidak ada akuisisi. Ya, tentu menurun karena adanya aset-aset yang sudah kadaluarsa, yang sudah waktunya untuk diberhentikan pemakaiannya. Kemudian meningkat karena ada pengembangan, permintaan, masih bayangan. Dan ya, kapasitas dari kita juga harus meningkat ya. Kita mungkin ya ketika masih dalam tahapan ini, ya tahapannya ini ya, demand masih ada di bawahnya, kita bisa biarkan saja. Namun, nah ketika kapasitas kita sendiri sudah menurun, ada di bagian menurun, nah ini sudah waktunya untuk akuisisi dan juga pertambahan ya aset-aset yang lain, supaya kapasitasnya pun juga bertambah seiring dengan perubahan demand nanti, sehingga tetap berada di atas dari demand. Ya, jangan sampai kelewatan ya. Maksudnya demandnya sudah naik, sedangkan kapasitasnya masih minim. Nah, inilah salah satu bentuk ya analisis previsibilitas itu. Karena kita berusaha untuk memenuhi tahap di sini. Ya, untuk memenuhi pertambahan demand. Dan kemudian kita masuk ke subbab selanjutnya adalah 3.8 adalah development plan. Ya, singkat cerita, disinilah dimana kita menyusun rencana-rencana yang strategis untuk memenuhi rencana kita yang sudah dipikirkan di sebelumnya. Ya, tetap ya figurnya sama. Disinilah ini rencana pengembangan yang harus kita susun. Ya, 3.8 analisis pengembangan juga pada tahap prakelayakan ini semua yang dibutuhkan, disyaratkan, ditentukan dalam analisis kebutuhan kemampuan. Analisis yang mempertimbangkan tanggapan terhadap pernyataan persyaratan dan memeriksa seluruh opsi yang lain. Kemudian tahap ini pun juga menunjukkan beberapa aspek yang perlu ditinjau kembali sehingga kita bisa menghasilkan referensi ke tahap perencanaan sebelumnya. Hasil dari analisis rencana proyek layanan dan proposal bisnis tersebut merupakan suatu awal ya, pangkal dari pembentukan sebuah proyek baru. Jika proyek tersebut disetujui, maka dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu analisis kelayakan yang seluruh rencana akan diperhitungkan kembali dengan rinci serta ditambah kebutuhan dananya. Kemudian biasanya juga perlu pemilihan pemasok yang sang beli saja kebutuhan studi kelayakan. Dan selanjutnya adalah pengembangan perencanaan. Nah, di sini sudah ada
tahapan-tahapan, ya list topik yang penting untuk dimasukkan dalam proposal tersebut. Pertama yaitu ringkasan umumnya ya, general summary-nya, terdiri dari judul, tujuan, dan seterusnya. Biasanya proposal itu teman-teman mungkin waktu di UKM tidak membuat semacam ini. Namun kalau Anda pernah membaca laporan tahunan suatu perusahaan, biasanya ada highlights-nya itu di bagian depan. Dia banyak hal-hal yang penting yang disampaikan di depan, walaupun tetap juga akan dibahas lebih rinci. Nah, di sini nih maksudnya. Makanya proposal itu, terutama proposal bisnis ya, biasanya akan diberikan dulu intisarinya, yaitu highlight-highlightnya yang penting-penting di bagian depan. Kemudian ya detailnya atau tambahan-tambahan yang dirasa tidak terlalu urgent begitu ya. Nah, informasi-informasi misalnya tentang biaya. Nah, ini kan sudah detail sekali ya. Bagian yang sangat mendetail itu disajikan di bagian belakang. But at least di bagian ringkasan umum ini sudah mencangkup secara umum garis besar dari suatu proyek. Nah, mungkin bisa ya teman-teman ketika membuat laporan, ini kalau skripsi itu jangan ya, tapi kalau membuat laporan tertentu, berikan dulu highlight-nya di depan. Kalau laporan biasanya hanya kata pengantar atau pendahuluan saja di bagian depan, mungkin kita bisa ganti dengan chapter highlight ya. Highlight dari laporan ini, kemudian dituliskan dengan detail di bab-bab selanjutnya. Nah, itu adalah contoh ya, satu contoh pembuatan rencana pengembangan. Saya lihat apakah ada figur yang bisa kita lihat ya. Oke, now sekarang kita bisa lanjut ke sub yang lain. Nah, ini penulisan nomornya agak kurang tepat ya teman-teman ya. Mohon mengikuti. Yang tadi 9, sekarang 10. Pertimbangan dalam pengembangan perencanaan. Jadi banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, stakeholder. Ini jangan salah ya, stakeholder. Jadi ingat-ingat ya, yang makan steak. Nah, stakeholder, pemangku kepentingan, yaitu orang-orang yang akan terpengaruh ya dengan rencana yang diusulkan. Stakeholder ini biasanya ya bagian dari dalam perusahaan. Misalnya direksi, karyawan. Nah, itu. Beda lagi dengan yang namanya shareholder. Ini tadi kan stakeholder. Ada lagi yang namanya adalah share. Pemegang saham. Nggak perlu saya tulis ya. Shareholder, pemegang saham itu beda lagi. Siapakah shareholder? Ini kalau ada satu perusahaan ya, Unilever mau mengembangkan sesuatu. Pemangku kepentingannya ya banyak orang-orang yang berkaitan dengan rencana yang diusulkan. Itu stakeholder. Kalau shareholder, ya kita ini masyarakat ini. Kan Anda ada yang punya sahamnya si Unilever. Ya, ketika Unilever memberikan suatu berita, ya kemudian market ini menanggapi secara positif, harga sahamnya bisa naik. Nah, itu shareholder. Share, pemegang saham. Jauh sih kalau dari sini. Sepertinya tidak banyak berhubungan dengan shareholder. Kalaupun berhubungan masih agak jauh. Kemudian perlu mengetahui situasi dan proses yang ada. Oke. Kemudian lead time ini waktu untuk pengembangan atau pembangunan suatu aset. Kapan aset tersebut bisa mulai melayani. Tanggal keputusan berarti kapan keputusannya diambil untuk persetujuan akhir proyek ya. Kemudian konsep operasi. Yes. Kemudian ya, terdapat beberapa hal yang penting dalam pengembangan konsep operasi. Ya, seperti dijelaskan ini.
Ya tentu ya harus memenuhi kebutuhan pasar dalam hal output utama, karakteristik, dan juga fitur. Ketika saat ini ya Anda semua punya smartphone, semua bagian charging itu sudah menggunakan tipe C kebanyakan ya. Kemudian ya tipe-tipe yang lain, tipe-tipe yang umum dipakai sekarang. Kalau masih membuat charger, ya membuat charger dengan tipe yang dulu tuh Nokia pakai apa sih yang lingkaran itu ya. Wah, sudah tidak masuk dengan pasar, permintaan pasar lagi. Nah, ini dimana kita harus memenuhi kebutuhan pasar. Jadi hasil proyek tersebut harus memenuhi kebutuhan pasar, menguntungkan, terjangkau, layak secara teknis, dan seterusnya. Oke, lanjut. Kemudian fungsi dan juga spesifikasi performance. Ya, dari konsep operasional dapat dikembangkan beberapa spesifikasi fungsional dan kinerja untuk aset utama yang diperlukan untuk memenuhi operasi konsep. Oke? Ya, baca detailnya sendiri ya teman-teman ya. Anda juga bisa kasih highlight hal-hal yang penting. Kemudian tingkat layanan seperti area performa, availability, ya, ketersediaan ya. Kemudian ketepatan waktu, kemudian respon, ketepatan waktu untuk memberi respon kepada not only kegagalan ya, pada misalnya masalah mesin ya. Ketika mesin sudah dijalankan berapa menit, untuk berapa periode begitu ya, pasti ada waktunya untuk servis. Nah, ini juga harus dicermati sejak awal. Oke, kemudian analisis keuangan berkaitan dengan perkiraan demand, permintaan. Penting sekali ya ini adalah dasarnya. Yang pertama, perkiraan demand ya. Kemudian perlu adanya perkiraan pendapatan ketika sudah berlangsung proyek tersebut, pendapatan yang bisa dihasilkan ya. Kemudian proyeksi-proyeksi laporan keuangan. Kemudian strategi dalam mendapatkan aset, strategi akuisisi aset. Kemudian kita juga bisa ke subbab selanjutnya yaitu kematangan proyek. Nah, di sini ada suatu gambar ya yang menunjukkan sistem penilaian yang memungkinkan manajemen untuk melacak kematangan status proyek-proyek. Ketika sebuah proyek matang, skor kematangan total berkembang ke 25 dan kita dapat memantau kemajuan dan mengelola prioritas dengan mengacu pada skor kematangan pada titik manapun. Ya, ini dibantu ya oleh tabel tersebut. Nah, untuk skor kematangan ketika baik itu kita beri angka 5. Jadi dan ada 5 ini ya, 5 kolom yaitu 5 topik utama yang harus dicermati, dilihat. Pertama, status bisnis. Kemudian kesulitan-kesulitan teknis, biaya, bagian segel, operasi dan penunjangan ya. Kita akan berikan skor 5 ketika status bisnisnya ya, ini bukan perusahaan ya, ini bukan perusahaan. Saya ulangi, di sini tuh artinya benar-benar sudah kuat. Jadi status bisnisnya tadi udah benar-benar firm, kuat gitu ya. Kemudian 4 jika ya masih dalam tahap sudah dipahami, sudah dimengerti pula. Kemudian levelnya di bawah ya, di bawah dari firm tadi. Ini bukan perusahaan tapi firm, benar-benar sudah berakar lah, istilahnya sudah melontok gitu mungkin ya teman-teman ya, status bisnisnya benar-benar sudah kuat sekali. Kemudian bawahnya ya belum terlalu mengakar,
ya masih dalam kategori understood gitu, orang paham. Kemudian ya ada nyata, visible. Kemudian plausible, ini apa ya, beralasan ya. Kemudian explanatory. Nah, ini tahap-tahap, ini penjelasannya dari 5 itu adalah kondisi yang terbaik, kemudian makin turun, makin turun. Dalam kesulitan-kesulitan teknis, nah ketika kesulitan teknis yang mungkin terjadi itu sudah minim sekali, maka kita bisa berikan angka 5. Kemudian bisa dikelola dengan baik, 4. Ya masih visible, ada dan masih nampak ya, sudah diketahui, kita beri 3. Kemudian masih spekulasi, 2. Dan juga belum diketahui, jadi kesulitan teknisnya belum ketemu, nah itu malah berikan 1. Karena belum diketahui belum tentu tidak ada kan, gitu. Kemudian dalam tahap biaya, ini ketika biaya tadi benar-benar sudah jelas ya, ini bukan perusahaan lagi, jelas, firm, jelas, kenceng. Biayanya sudah tahu dengan pasti, beri 5. Ketika masih estimasi, 4. Kontingen ini gimana ya, levelnya lebih di bawahnya ya, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian schedule, ketika sudah terkonfirmasi, jadi jelas kapan-kapannya, beli 5. Kemudian masih awang-awang ya, ini masih dia tahu dan juga dimengerti, 4. Ya sudah teridentifikasi apa saja, kira-kira kapan, 3. Masih spekulasi, tidak jelas, 2 dan 1. Di topik terakhir adalah operasi dan penunjang ketika sudah terencana dengan baik, beri 5. Dan lain-lainnya ya sesuai dengan petunjuk berikut. Kemudian untuk implementasi portofolio dari perencanaan tadi, kita bisa sajikan dengan mengikuti langkah-langkah awal gagasan. Ya, seperti di sini ya. Lihat konsep tahapannya, mulai dari konsep pengembangan dan kebutuhan kapabilitas dipersepsikan, diikuti oleh seluruh tim ya, dipersepsikan, masuk ke dalam otak. Jadi masuk ke dalam pikiran dulu, dikelola, diolah dulu dalam pikiran. Ya, kemudian selanjutnya ya, usulan bisnis, persetujuan awal. Nah, ini urutan. Kalau saya rasa ini benar-benar adalah suatu urutan yang teknis, yang sudah tersusun dengan rapi ya. Dan ingat, ketika membuat proyek, jangan hanya sampai proyek tersebut bisa berjalan, namun juga dipikirkan nanti untuk pembuangannya bagaimana. Ya, harus dipikirkan juga ya. Oke, seperti Anda beli kasur. Oke, beli kasur buat di rumah ya. Apakah sudah mikir sampai nanti kalau misalnya sudah berapa tahun tidak dipakai, bagaimana membuangnya? Karena kan kasur tidak boleh dibuang di tempat sampah kan, harus mengatakan secara pribadi, secara ke bagian petugasnya dulu, supaya benar-benar secara khusus diangkut. Karena mungkin akan di-recycle. Yes, kemudian ada gap analysis sebetulnya ya. Gap analysis di subbab selanjutnya terdiri dari tahun kebutuhan, kemudian kapasitas tidak ditambah, dan gap kapasitas. Yaitu ada di ini, di contoh studi kasus yang akan kita lakukan sebentar lagi. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan dan juga opsi. Oke, saya rasa sudah materi sampai sini. Kita akan mulai ke kasus. Kita akan mulai ke kasus yang ada di buku Anda. Jadi kita langsung masuk ke contoh kasus yang pertama. Sebuah perusahaan pembangkit listrik sedang mempertimbangkan pengembangan pembangkit listrik untuk periode 5 hingga 8 tahun ke depan. Perkiraan permintaan termasuk kapasitas menunjukkan bahwa permintaan akan menjadi 5,2 gigawatt tahun kelima. Kemudian akan meningkat 10% terus setiap tahunnya selama periode tadi.
Kemudian selama periode tadi ini maksudnya periode 5-8 tahun ke depan. Proyeksi kapasitas menghasilkan informasi bahwa sumber yang ada dari generator kita dari total hanya 4,8 yang tersedia di tahun ke-5 dan ke-6. Jadi 5 dan 6 kalau tidak ada penambahan apapun tetap 4,8. Nah, sudah tidak memenuhi ini forecast kebutuhan. Dan akan menurun 0,6 gigawatt per tahun di tahun ke-8 dan ke-7. Tidak ada informasi tambahan lain sehingga ini pure ya, penuh dengan pertimbangan Anda bagaimana. Hitung berikut untuk setiap tahun dari periode perencanaan menggunakan format tabel. Silakan bentuk tabel yang berisi tahun, kebutuhan, kapasitas tidak diperbesar, kesenjangan kapasitas atau gap. Nah, kemudian ada lanjutannya, ada opsi A dan opsi B. Terdapat dua opsi untuk menutupi kesenjangan tersebut. Jelas ya, ini sudah ada kesenjangan. Nah, yang opsi A menambah kapasitas generator dalam 600 unit megawatt. Berarti satu generator itu menghasilkan 600 unit. Nah, 600 jangan katakan unit, 600 megawatt. Padahal kita tadi butuh berapa ya? Ya ada selisih kan? Nah, dengan laju minimal untuk menutupi perkiraan permintaan. Biayanya 1 miliar per unit. Dengan lead time 3 tahun. Ini biaya jadi kalau ini 600 kali 1 miliar, enggak ya. Jadi untuk 600 unit ini hasilnya biayanya adalah 1 miliar. Jadi bukan berarti 600 kali 1 miliar ya. Gitu ya. Jadi ini 600 megawatt ini nanti akan menghasilkan biaya mengakibatkan ya biaya sebesar 1 miliar. Kemudian waktu untuk pengembangan aset tersebut adalah 3 tahun. Jadi kalau tahun kelima dibutuhkan ya, tahun kelima nanti itu butuh untuk sudah beroperasi, berarti kapan ini harus dimulai proyeknya. Jadi kapan harus diputuskan, harus dipikirkan, berarti tahun mundur ya, hitung mundur. Karena tadi fokusnya tahun kelima baru ada gap ini, kesenjangan. Berarti kapan kita harus membangun kalau waktu pembangunannya 3 tahun. Yuk, matematika sederhana ya. Kemudian opsi yang B, yaitu menambah kapasitas dengan membangun 2 pembangkit listrik. Ya, 2 pembangkit listrik gigawatt dengan biaya masing-masing 2,7 miliar, lead time 4 tahun. Jadi, gigawatt ya, jadi kalau ini tadi 1 unit adalah 600 mega, ini 1 unit adalah 2 giga. Gitu gampangannya ya. 1 unitnya adalah 2 giga. Ya, itu sudah saya jelaskan begitu. Jadi bukan berarti nanti kemudian biayanya 2,7 miliar. Lead time 4 tahun. Ya, bukan berarti nanti 2 kali 2,4 berarti 5, sekian. Tidak ya. Jadi ini adalah 1 unit dengan biayanya 2,7 M. Oke? Ya. Dari tabel yang di atas tadi, perlu kita kembangkan, kita perluas format tabelnya untuk mengembangkan 2 opsi tadi. Jadi nanti bisa bikin 2 tabel ya, untuk menjawab kasus kedua ini, bikin 2 tabel untuk opsi A dan opsi B. Kemudian diskusikan, nah ini tidak hanya, ini tadi hanya membuat tabel, kemudian ini tidak hanya memperluas tabelnya, tapi diskusikan finansial dan manfaat praktis dari opsi dan opsi A dan opsi B. Kebutuhan unsur kapabilitas apa yang kemungkinan akan dibutuhkan selain generator. Kalau generator kan kita sudah hitung di sini. Kemudian kita butuh apa lagi? Sumber daya manusia kah? Lokasi kah? Perawatan kah? Nah, itu sudah saya beri clue ya. Silakan disusun dengan secara detail ya. Ya, ditambahkan di jawabannya. Selanjutnya ada kasus ketiga yaitu pabrik pembotolan. Punya 4 lini produksi. Ini manajemen sekali, tidak ada hitungan.
Kemudian lini produksi pembotolan tua butuh waktu 48 jam seminggu dari waktu operasi yang dijadwalkan untuk memenuhi permintaan. Waktu wait a moment ya. Oke, jadi saya bacakan buku aslinya coba ya. Oke, jadi suatu perusahaan tadi punya suatu lini pembuatan botol yang butuh waktu 48 jam seminggu dari jadwal ya, sesuai dengan jadwal untuk ya, jadi di pasaran itu tidak ada orang mekanik yang sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan ya dalam perusahaan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini Anda diminta untuk melakukan pertimbangan secara manajerial ya. Apa yang harus dilakukan? Berkaitan dengan mesin produksi, dengan kemungkinan breakdown ya, maksudnya mesin rusak dan butuh servis mendadak, kemudian bagaimana sumber daya manusianya, dan hal-hal lain yang kira-kira Anda perlukan untuk menyusun sebuah proposal bisnis. Di poin yang ketiga ini tidak ada perhitungan, tidak ada hitungan secara angka-angka, no, tidak perlu, pertimbangan secara manajemen saja. Silakan bentuk dalam poin-poin, mungkin akan lebih mudah ya. Nah, teman-teman silahkan berdiskusi dulu dengan temannya, teman-teman sekelompok, sebelum kita boleh ya diskusi dengan kelompok ya. Kemudian nanti akan saya minta Anda untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Bagaimana cara mengumpulkannya? Ditunggu saja ada informasi di Edmodo.